Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat semuanya, juga keluarganya diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, hutang-hutangnya semoga dilunaskan, diwujudkan hajatnya, dan dosa-dosanya semoga diampuni, diberi kesehatan dan panjang umur, juga husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi tentang sholawat nariyah pada ijazah kubro. Yang dimaksud ijazah kubro, sahabat, adalah semua ijazah yang mu'tabarah, yang valid tentang sholawat nariyah ada pada satu bab ini yang akan kami bacakan, sahabat. Jadi bagi seseorang yang mengamalkan sholawat nariyah tanpa mengetahui ijazah-ijazah ini, sahabat, sangatlah rugi. Jadi harus tahu kalau mengamalkan sholawat nariyah. Dan barang siapa yang mengamalkan salah satu dari amalan-amalan ijazah yang tercatat pada ijazah kubro ini, sahabat, maka akan dipastikan khasiatnya berfungsi wujud qabul asalkan istiqomah. Mari kita baca kitabnya bersama, sahabat. Di sini dijelaskan, sebelum kita ke khasiat sholawat nariyah, kita pahami dulu sholawat nariyah, sahabat. Di sini as-sholatu at-tafrijiyatu awin nariyah, yaitu salawat tafrijiyah atau salawat nariyah. Wa qala Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad Mamduh berkata, Aminul Fatwa Bidaril Ifta'il Misriyah, yaitu beliau yang dipercayakan menjadi mufti di Darul Ifta' Misriyah di Mesir, sahabat. Beliau mengatakan, inna sholatan nariyah, bahwasannya sesungguhnya salawat nariyah, sumiyat bihadzal ismi, dinamakan dengan sholawat nariyah, li'anna sur'atat tahqiqil matlubi, karena cepatnya menjadi nyata sesuatu hal yang dicari, yang diminta, bibarokatiha, dengan barokahnya sholawat nariyah. Yusbihu an-naroh, itu menyerupai api. Bagaimana api melahap kertas, melahap kayu, sekaligus habis. Begitulah cepatnya sholawat nariyah dalam mewujudkan apa yang dicari atau yang diminta, sahabat. Itu yang pertama, sehingga dinamakan sholawat nariyah. Wa tusamma aidon, dan juga sholawat nariyah itu dinamakan bis sholatit taziyah, juga dinamakan sholat at-taziyah. Nisbatan ila Ibrahim at-Tazi, karena dinisbatkan kepada Syekh Ibrahim at-Tazi, sang pencetus, sahabat, di Maroko, di Maghribi. Wa summiyat bi sholatit tafrijiyah, dan juga dinamakan dengan sholat tafrijiyah, sholawat tafrijiyah yang bisa melapangkan dada. Li'annaha, karena sesungguhnya sholawat nariyah ini yuhsolu biha, dihasilkan, didapatkan dengan sholawat nariyah, al-farajus syadidu, yaitu kelapangan, solusi, kelegaan yang sangat, sahabat. Liman yuwadhibu alaiha, bagi seseorang yang merutinitaskan untuk membaca sholawat nariyah, atas sholawat nariyah. Wasummiyat bis sholatil qurtubiyah, dan juga sholawat nariyah itu dinamakan sholawat Qurtubi, sahabat. Li'annaha, karena sesungguhnya sholawat nariyah nusibat itu dinisbatkan, disandarkan ilal imamil Qurtubi, kepada Imam Al-Qurtubi. Jadi sholawat nariyah yang harus kita pahami ada 4 nama. Yang pertama nariyah, yang kedua at-taziyah, yang ketiga at-tafrijiyah, yang keempat al-Qurtubiyah. Masya Allah, namanya saja sudah 4. Dan sholawat nariyah ini paling populer dan paling tua daripada sholawat-sholawat yang lain, sahabat, selain yang datang warid dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sana paling populer, paling banyak diketahui dan diamalkan adalah sholawat an-nariyah. Bahkan Imam besar
Al-Qurtubi mengamalkannya sahabat. Kita langsung membaca lanjutannya di dalam kitab Madihun Nabawi. Di sini dijelaskan, wa min khawasiha, dan dari khasiat-khasiatnya salawat nariyah, anna man dawamah, bahwasannya seseorang yang merutinitaskan ala hadhihi salatin nariyah, atas salawat nariyah ini, salawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari merutinitaskan ihda asyarata marratan, cuma membaca 11 kali sahabat. Ihda asyarah, 11 kali. Ihda asyarata marratan sahabat, cuma setiap hari membaca 11 kali. Faka'annahu, maka seolah-olah orang itu yang mendawamkan, yang mengamalkan, istanzalah, itu menurunkan. Seolah-olah orang itu menurunkan, yang membaca setiap hari 11 kali, ar-rizqah, menurunkan rezeki, minas sama'i, dari langit, au istakhrajah, atau dia mengeluarkan, menggali, kepada rezeki, menggali rezeki, minal ardi, dari bumi. Itu khasiat yang pertama yang sahabat harus ketahui, bahwasannya barang siapa yang merutinitaskan setiap hari membaca sholawat nariyah 11 kali, cukup 11 kali, maka seolah-olah orang itu menurunkan rezeki dari langit dan mengeluarkan rezeki dari bumi. Masya Allah. Ini yang pertama sahabat. Yang kedua di sini dijelaskan, wa qala al-Imam ad-Dainuri, Imam Ad-Dainuri berkata, man qara'ah, barang siapa membaca hadis salata, kepada solawat ini, solawat nariyah, dubura kulli salatin, setiap selesai solat. Jadi membaca setiap selesai solat. Ihda asyarata marratan, cuma membaca 11 kali. Sedangkan yang tadi sahabat membacanya setiap hari 11 kali. Sekarang ditambah, setiap habis solat membaca 11 kali. Wattakhadhaha, dan dia menjadikan kepada solawat nariyah ini wiridan, sebuah wirid. Jadi setelah habis solat 11 kali dibaca dan membaca sesempatnya atau sebisanya, menjadikan wirid. La yang qati'uh, maka tidak terputus, rizquhu, rezekinya sahabat selalu bertambah dan mengalir, wayanalu, dan dia itu sampai mendapati al-manzilatal aliyah, pada posisi derajat yang sangat tinggi, berwibawa, wad-daulatal ghaniyah, dan lingkungan-lingkungan yang kaya-kaya, temannya kaya, keluarganya kaya, memberi kekayaan kepada yang lain, mensugesti dan memberkahi pada yang lain. Daurahnya itu, daulahnya adalah orang yang kaya. Itu yang kedua sahabat. Nah, sekarang perhatikan. Jadi dari amalan ini sahabat, bahwasannya yang mengamalkan yang pertama setiap hari 11 kali, khasiatnya jelas masuk kepada yang mengamalkan yang kedua kali tadi sahabat. Itu otomatis, karena itu lebih banyak dan 11 kali setiap habis sholat. Dan juga dijadikan wiridan. Maka dia itu derajatnya tinggi sahabat, dan rezekinya tidak terputus, dan pergaulannya, lingkungannya, daulahnya orang-orang kaya. Masya Allah. Selanjutnya sahabat, wa anna man dawamah, dan sesungguhnya barang siapa melanggengkan, merutinitaskan alaiha, atas salawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, ihda wa arba'ina marratan, 41 kali. Jadi mengamalkan 41 kali setiap hari sahabat. Ba'da sholati subhi, setelah solat subuh dibaca 41 kali. Nala muradahu, maka dia akan mencapai atau mendapatkan yang apa menjadi cita-citanya, kepada yang dimaksud, yang diinginkan, yang dicita-citakan. Itu cukup membaca 41 kali setiap habis solat subuh sahabat. Bagaimana jika dijadikan wiridan? Masya Allah, ini khasiat daripada solawat an-nariyah. Dan selanjutnya, waman dawamah, dan barang siapa yang melanggengkan, merutinitaskan, istiqamah alaiha, atas solawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrotin, 100 kali. Sekarang 100 kali setiap hari dibuat wiridan, diistiqomahkan.
maka yahsulu matlubahu, maka orang itu menghasilkan atau berhasil orang itu kepada yang diminta, yang dicari, yang dia inginkan. Wa yudriku, dan dia itu menemukan atau mendapatkan gharadahu, kepada cita-citanya. Apa yang dia idam-idamkan dia dapatkan, fauqa ma aradahu, fauqa, di atas sesuatu yang dia bayangkan, yang dia inginkan. Maksudnya seperti ini sahabat. Sahabat menghayal atau mendambakan uang 100 juta pada minggu ini. Itu sudah mentok. 100 juta itu udah keajaiban, hampir mustahil. Nah, yang datang itu malah 200 juta. Fauqa ma aradahu, di atas yang diinginkan, yang dibayangkan. Itu Masya Allah keajaibannya sholawat nariyah sahabat. Ini adalah bagi orang yang membaca 100 kali setiap hari. Masya Allah. Selanjutnya adalah waman dawamah, dan barang siapa melanggengkan ala qiraatiha, atas membaca sholawat nariyah, kulla yaumin, setiap hari, bi'adadil mursalina, dengan hitungan bilangannya para utusan Allah, Rasul-Rasul Allah alaihimussalam. Berapa utusan Allah itu sahabat? Salasami'atin wa salasa asyrotah marrotan, yaitu 313 kali. Salasami'atin 300 wa salasa asyrotah, dan 13. 313 kali dibaca setiap hari sahabat. Sebelumnya 100, sekarang 313 kali. Maka khasiatnya likashfil asrari, untuk membuka tabir-tabir rahasia sahabat. Rahasia-rahasia, keajaiban-keajaiban dibuka untuknya. Fa'innahu, dan orang itu sahabat, yara, melihat. Sesungguhnya orang itu akan melihat kulla syai'in, segala sesuatu, yuriduhu, yang dia kehendaki. Jadi keajaibannya dia bisa melihat hal gaib, bisa menerawang, bisa punya firasat yang kuat, bahkan seperti penglihatan jika dia itu mengamalkan banyaknya utusan Allah, yaitu 313 kali setiap hari. Tentu dia itu akan menjadi orang yang sangat spesial sekali sahabat. Masya Allah. Lanjutannya adalah waman dawamah, dan barang siapa yang melanggengkan alaiha, atas sholawat nariyah ini, alfa marrotin, 1000 kali. Sekarang 1000 kali setiap hari sahabat. Nalah, maka orang itu akan mendapatkan atau sampai la yasifuhu, yang tidak bisa disifati suatu hal tadi. Al-wasifunah, yaitu orang-orang yang menyukai mensifati atau orang yang mensifati. Jadi dia itu sampai kepada seseorang yang tidak bisa disifati oleh orang-orang yang menyifati. Dalam arti seperti ini sahabat. Orang itu tidak pernah ke bulan, kita sampai dulu ke bulan. Jadi yang tidak pernah ke bulan tidak bisa menyifati. Nah, kita tahu hal yang tidak bisa disifati orang lain sahabat. Ini adalah keajaiban laksana karomah yang tinggi. Mimma, dari sesuatu, la ainun ra'at, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbesit pada hati manusia, tidak pernah terlintas pada pikiran manusia, pada hati manusia. Seperti sahabat itu masuk ke alam jabarut, alam malakut. Orang bahkan tidak mendengar, apalagi membayangkan seperti apa. Ternyata sahabat sudah sampai ke sana. Atau seperti tabir-tabir yang Allah Ta'ala tutup, orang tidak melihat, juga tidak mendengar, bahkan tidak terlintas, tapi sahabat sudah mengetahui semua. Ini melebihi dari sekedar ilmu terawang, firasat yang valid sahabat. Masya Allah, jika mengamalkan 1000 kali dalam sehari. Tentunya khasiat yang tadi 11 kali dalam sehari, 41 kali setelah subuh, itu masuk semua. Masuk semua khasiat-khasiatnya jika kita mengamalkan 1000 kali pada setiap hari sahabat. Dan selanjutnya, waqala al-Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi menyatakan, berkata rahimahullahu ta'ala, man dawamah, barang siapa yang melanggengkan
ala hadhihi salati, atas solawat ini, kulla yaumin, setiap hari, ihda wa arba'ina marratan, 41 kali. Ini dari Imam Al-Qurtubi, sahabat. Jadi yang tadi 41 kali setiap habis sholat subuh. Sekarang setiap hari dari ijazah Imam Al-Qurtubi, kalau dibaca setiap hari 41 kali, au mi'atan atau 100. Dibaca 41 kali ijazah dari Imam Al-Qurtubi atau 100 kali. Au ziyadatan atau lebih seperti tadi yang 1000. Farrajallahu, maka Allah Ta'ala akan melapangkan hammahu, kepada kesedihannya, wa ghammahu, dan kesusahannya, keruwetannya, wa kasyafa karbahu, dan Allah Ta'ala itu membuka apa yang menjadi kegelisahannya, wa darrahu, dan juga kebahayaannya. Allah Ta'ala singkap semua, tidak sedih, tidak gelisah, tidak sumpek, tidak bahaya. Wa yassarah, dan Allah Ta'ala itu akan mempermudah amrahu, perkara-perkaranya dia yang membaca sampai 1000 ini, sahabat, atau 100 atau 41 kali atau lebih banyak lebih baik. Terus Allah Ta'ala mudahkan perkaranya. Wa nawwara sirrahu ala qadrihi, dan Allah Ta'ala berikan cahaya atas jejaknya, rahasianya yang telah ditakdirkan untuknya. Wa hassanaha lahu, dan Allah Ta'ala akan memperbagus, memperindah tingkah lakunya, keadaannya. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah Ta'ala meluaskan rezekinya. Wa fataha, dan Allah Ta'ala membuka lahu bagi orang tadi abwabal khairati, pada pintu-pintu kebaikan, az-zaidah, yang banyak, pintu kebaikan yang banyak, dan itu dibuka untuk dia. Ini yang mengamalkan 41 kali minimal, atau 100 kali atau tambah. Ambil amannya 100 kali atau 41 kali. Setiap hari ijazah dari Imam Al-Qurtubi. Masya Allah. Dan wanufidat, dan diselesaikan, disempurnakan. Kalimatuhu, kalimat-kalimatnya, perkataannya, pendapatnya. Firri'asat, di dalam punggawa-punggawa, di dalam kerajaan-kerajaan. Jadi kata-katanya itu, ngomong itu langsung diambil. Sangat berpengaruh. Kata-katanya berharga. Masya Allah. Jadi ngomong apa saja pada punggawa-punggawa itu langsung diambil omongannya. Wa ammanahu, dan Allah Ta'ala akan mengamankan min hawadisid dahri, dari kejadian-kejadian atau fitnah-fitnah tahun, fitnah-fitnah masa, dan lain sebagainya. Wa syarrin nakabat, dan juga keburukan-keburukan bencana. Allah Ta'ala itu mengamankan dia dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, fitnah zaman, dan juga bencana-bencana yang buruk, wal fitan, dan juga fitnah-fitnah. Wa alqa, dan Allah Ta'ala itu akan menemukan atau menjadikan kepadanya, memberikan kepadanya, lahu, bagi orang yang mengamalkan ini, mahabbatan, sebuah kecintaan, mahabbah, fil qulubi, di dalam hati-hati, pada hati-hati makhluk. Jadi Allah Ta'ala memberikan cinta kepada hati-hati makhluk, semuanya kepada dia, semuanya pada hati-hati yang mempunyai hati, dan kata-katanya diambil. Masya Allah, ini sahabat, khasiat-khasiatnya ada semua, lancar rezeki dan lain sebagainya yang tadi kita baca. Wala yas'alu, dan dia tidak meminta Allah kepada Allah syai'an, sesuatu, illa, kecuali a'ta, Allah Ta'ala memberi hu, apa yang diminta, iyahu, kepadanya. Jadi Allah Ta'ala akan memberi jika dia meminta. Dia tidak meminta kepada Allah illa a'tahu iyahu, kecuali Allah Ta'ala memberikannya kepadanya. Apapun yang diminta. Masya Allah. Wala tuhsaluh, namun ada penjelasan, sahabat, yang ditambahin di sini oleh Imam Al-Qurtubi. Wala tuhsaluh, dan tidak dihasilkan. Hadhil faidatuh, faidah, khasiat-khasiat yang tadi dijabarkan tidak akan dihasilkan illa bisyartil mudawamati alaiha, dengan syarat, kecuali dengan syarat merutinitaskan atas sholawat nariyah ini, sahabat. Itu yang harus dipahami. Dan rata-rata minimal 41 hari diamalkan, itu baru masuk awal-awal kata istiqomah, sahabat. Masya Allah. Dan sekarang pemungkas dari ijazah kubro ini, sahabat, ijazah sholawat nariyah. Sholawat nariyah, ijazahnya pemungkasnya ini, terbaiknya, sahabat. Di sini dijelaskan, waman aroda,
Dan adapun seseorang yang mengharapkan tahsila amrin, terjadinya atau berhasilnya sesuatu muhimmin yang sangat penting atau yang menggelisahkan dia yang sangat penting, azimin juga agung, besar, sangat perkara penting, besar juga agar terwujud, audaf abalain, atau dia mengharapkan untuk menolak bala, mukimin, bala yang terus-menerus terjadi, falyaqra, maka bacalah, yaitu falyaqra, orang itu hendak membaca hadhihi sholatah, sholawat nariyah ini, at-tafrijiyatah, yaitu sholawat at-tafrijiyatah, nama yang lain, wal yatawassal, dan juga orang itu bertawassul, berwasilah, biha, dengan sholawat nariyah, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertawassul dengan sholawat nariyah, bertawassul kirim Fatihah dulu, dan juga bertawassul niatkan dengan sholawat nariyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya berapa? Arba'ata alafin, 4.000 kali, wa arba'ami'atin, dan juga 400, wa arba'an, dan 4, wa arba'ina, dan 40, yaitu 4.444. Empatnya 4 kali, 4.444. Membacanya seperti itu sahabat, marrotan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, yuwaffiquh, akan menjadikan atau mencocokkan atau memenuhi muradahu, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, wa matlubahu, dan juga apa yang dia minta, apa yang dia cari, Allah Ta'ala akan penuhi. Akan penuhi ala niyatihi, atas niatnya orang tadi. Dalam arti seperti ini sahabat, jika membaca 4.444 pada perkara yang penting apapun itu, maka Allah Ta'ala akan wujudkan, akan nyatakan apa yang dia itu inginkan, dan bahkan dan apa yang dia minta, seperti apa yang ada dalam niatnya. Suatu contoh ini bebas, masalah apa saja sahabat. Masalah apa saja, masalah ekonomi, masalah pangkat, masalah bisnis. Jadi tanpa keterkecuali, bukan hanya rezeki saja. Apa yang ada pada niatnya. Seperti itu sahabat. Nah, di sini dijelaskan. Wa qala asy-Syaikh Muhammad Haqqi. Syekh Muhammad Haqqi itu mengatakan atau berkata, muallifu Khazinatul Asrar, yaitu dia itu adalah muallifnya yang mengarang kitab Khazinatul Asrar. Ini berkata, yang mengarang kitab Khazinatul Asrar, ini sesungguhnya saya jarabtuh, sudah mencoba, wa syahadtu, dan saya juga menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri, asraraha, rahasia-rahasia, keajaiban-keajaiban sholawat nariyah. Kathiron, dengan banyak sekali yang kami saksikan, yang kami buktikan sendiri. Dan kisahnya, wa'allamtu, dan saya mengajari atau mengajarkan hadhihi sholatah, kepada sholawat nariyah ini, liimra'atin, kepada seorang wanita. Saya mengajarkan sholawat nariyah ini kepada seorang wanita. Amya'a, yang itu seorang wanita buta. Khamsan wa isyrina sanatan, umurnya saat itu 25. Jadi umur 25 kami ajarkan sholawat nariyah, sedang dia dalam keadaan buta. Wa qara'atha, kemudian dia membaca sholawat nariyah. Wa kammalat, dan dia menyempurnakan al-adada, pada hitungan 4.444 kali. Jadi dia itu membaca sholawat nariyah dan menyempurnakan pada bacaan 4.444 kali. Fi thamaniyata ayyamin, di dalam 8 hari. Jadi membaca 4.444 kali itu tidak harus sekaligus sahabat. Tidak harus pada satu majelis, tapi bisa dicicil. Dia seorang perempuan yang buta tadi itu menghabiskannya selama 8 hari. 8 hari dia menghabiskan 4.444 kali. Fafatahat, maka kemudian dia itu bisa membuka atau membuka ainaiha, kedua matanya. Yang buta itu Masya Allah dengan keajaiban Allah bisa membuka sahabat. Wa ammarot, dan dia itu menyisakan hidup atau hidup Ifnatai asyrata sanatan, 12 tahun. Jadi setelah terbukanya mata, dia itu masih menikmati kehidupan selama 12 tahun sahabat. Masya Allah.
Ini keajaiban dari sholawat nariyah. Wa waqa'a fi sanati, dan ini dan juga terjadi di dalam tahun 1289 Hijriyatan, yaitu pada tahun 1289 Hijriyah, an ahbarat, bahwasannya seorang wanita ini memberi kabar biha, dengan kehebatannya sholawat nariyah. Ada kejadian pada tahun 1289 Hijriyah, bahwasannya seorang wanita ini memberi kabar dengan keajaiban khasiat dari sholawat nariyah. Rajulan, kepada seorang laki-laki, karena dia menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri kehebatan sholawat nariyah, membuka matanya yang buta. Minal ulama'i, seorang laki-laki ini dari seorang ulama sahabat, ubutuliyah, yang diuji atau diberi musibah, atau yang mengalami bisor'i, dengan ayanan. Cari sendiri penyakit ayan di Google, sahabat. Isyrina sanatan, selama 20 tahun mengalami penyakit ayan, sahabat. Seorang laki-laki dari ulama ini. Ulama ini akhirnya dengan perempuan yang tadi yang mengalami dikasih tahu kehebatan sholawat nariyah. Faqara'aha, maka kemudian orang itu membaca, yang mempunyai penyakit ayan dari ulama ini, bil adadil madhkuri, dengan hitungan yang sudah disebut, yaitu 4.444 kali. Nah, akhirnya sembuh, sahabat. Kisah ceritanya akhirnya dia sembuh, Masya Allah. Wa kadzalika, dan begitu juga kejadian yang sama. Qaraat, seorang perempuan tadi itu membacakan kepada sholawat nariyah tadi, alal maridi, atas orang yang sakit. Alladzi ajazah, yaitu seorang yang sakit tadi yang tidak mampu, al-atibba'u, dokter-dokter tidak mampu, andawaihi, untuk mengobatinya, dari mengobatinya. Jadi dia itu membacakan dengan sholawat nariyah pada orang yang sakit permanen, yang mana dokter-dokter sudah lemah, sudah tidak mampu untuk mengobatinya. Wa akhbarat, dan juga dia itu mengabarkan, seorang perempuan tadi, ghairahum, selainnya, dari orang laki-laki, dari orang yang sakit tadi. Jadi dia ijazah semua, sahabat. Ngasih tahu pada banyak orang, seorang yang perempuan tadi itu, akan kehebatannya dari sholawat nariyah. Fasyafahum, maka Allah Ta'ala itu menyembuhkan kepada mereka semua, Allahu Ta'ala, wanalu, dan yang mengamalkan sholawat nariyah tadi menggapai atau mendapati matlubahum, apa yang dia cari, kepada yang dia inginkan, bihaulillahi, dengan upaya Allah tentunya, wa bihimmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan support, bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini sholawat nariyah, sahabat. Di sini di akhir kalimah, Allahumma ya Allah, berikan manfaat biha, dengan sholawat nariyah, kullaman, kepada segala orang, arada, yang mengharapkan al-intifa'a biha, untuk kemanfaatan, mengharapkan kemanfaatan, keberkahan, kemujaraban, dengan sholawat nariyah tadi, beri manfaat mereka. Wa syarrih sadrahu, dan lapangkan dada mereka yang menginginkan itu. Lidzalik, bisirri dzati, dengan rahasianya zatnya Allah, wasirril asma, dan juga dengan rahasianya asma-asma Allah, wasirri sifati, dan juga rahasianya, keajaibannya, sifat-sifat Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, sahabat. Semoga ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.